Oke ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Nah, saya juga baru bangun ini ya karena semalam begadang nonton Euro, dua partai, Jerman sama Spanyol. Partai yang seru, menurut saya sangat seru sih ya. Juga Portugal dan Prancis. Satu tidak sesuai prediksi, yang satu sesuai prediksi memang. Yang satu Jerman lawan Spanyol, saya pegang Jerman, cuman bola itu bulat, terus juga ada beberapa keputusan kontroversial dari wasit yang harusnya hands Marco Kurela ya, tapi itu sepak bola ya, wasit tidak mau lihat VAR ya, keputusan wasit tetap keputusan wasit. Jadi sebagai pendukung Jerman ya kita hanya bisa oke lah, mau bagaimana lagi, istilahnya seperti itu. Dari permainan sih, analisis permainan dari kacamata saya, dari pandangan saya, Jerman sama Spanyol di babak pertama mereka bermain begitu sama-sama takut ya, sama-sama takut. Mereka sama-sama bukan takut sih, lebih ke hati-hati. Mereka tidak terbuka. Mereka bermain lebih disiplin. Jadi back sama wingbacknya itu, back tengah sama wingbacknya itu tidak berani keluar dari itu. Mereka tidak berani untuk naik. Mereka tidak berani untuk overlap, gitu, tidak berani. Terus juga tusukan-tusukan individu yang biasa kita lihat dari Yamal sama Inaki Williams itu agak kurang ya di babak pertama. Ya Inaki Williams dia masih sering kasih tekanan individu dan itu sebenarnya terbukti kan gitu. Cuma di babak kedua Spanyol yang lebih dulu main terbuka. Ngeri sih Spanyol sebenarnya. Individunya oke lah, kuat. Masuknya Olmo yang ganti Gavi di babak pertama juga keputusan yang tepat menurut saya dari pelatih, karena dengan adanya Olmo lebih hidup, beda dengan dengan Pedri sebelumnya. Ya seru pertandingannya, seru. Terus kemudian Jerman terlalu banyak hati-hati dan kemudian mereka banyak kehilangan ini bola di kaki sendiri, entah salah kontrol lah ya, Jamal Musiala kayak Havertz gitu. Mereka sering sekali kehilangan bola di kaki, di passing umpan tidak bisa kontrol dengan baik, direbut sama lawan. Gundogan juga mainnya di bawah, Emre Can juga kurang ini. Tapi ya pada akhirnya Spanyol menang. Itu bukan kebetulan ya, karena memang permainan mereka sangat bagus ya. Di extra time kedua mereka tinggal 1 menit, padahal kami di sekitar sini kami sudah pikir tempat pada saya, kami pikir wah ini penalti ini, sialan Mikel Merino cetak gol di menit 119. Sebenarnya tapi itu sepak bola ya. Nah, terus yang paling seru, yang paling saya tunggu pertandingan termalam itu adalah pertandingan antara Portugal lawan Prancis. Di video sebelumnya saya pernah bicara kalau Portugal kalau mereka main lawan Slovenia, orang belakangnya itu cuma Pepe dan Ruben Dias lebih ke menyerang, selesai gitu. Cuman tadi malam Portugal punya strategi untuk itu. Jadi Pepe dia bukan bagian tugas untuk lari-lari, walaupun ada sekali di akhir babak kedua itu atau babak berapa itu saya lupa, yang dia uji lari dengan Kolomwani. Nah itu kelihatan sekali kalau dia masih belum ini, dia kewalahan dalam sprint. Kalau seandainya itu Mbappe tadi malam uji lari, selesai dia.
Tapi kesalahan-kesalahan yang dari kesalahan-kesalahan yang dari pertandingan pada sebelumnya yang lawan Slovenia itu pelatih pintar menurut saya. Dia bisa tahu kelemahannya, celahnya di mana. Dia bisa tutup dengan caranya. Ruben Dias lebih ke belakang, terus Cancelo sama Nuno Mendes mereka lebih ke belakang. Jadi mereka siap backup kalau ada adu sprint, karena mereka juga sudah antisipasi kalau Prancis ini mainnya pasti bahkan adu sprint terus, ajak lari terus. Ya karena mereka pelari semua kan. Nyari kita? Hah? Bapak dapat video? Iya. Ya. Dan betul dari Prancis itu ajak lari terus sama Portugal. Tapi antisipasi dari pelatih hebat lah, hebat sekali. Mantan pelatihnya Belgia soalnya. Jadi strateginya juga bagus lah, cocok lah. Hanya saja memang kurang beruntung. Coba saya yang terakhir itu peluangnya Nuno Mendes itu berhasil dia cetak gol yang hampir sama kayak golnya Olmo lah kalau seandainya itu jadi terakhir itu selesai itu sebetulnya, tapi belum beruntung sih. Nah, akhirnya Portugal harus kalah di adu penalti. Permainan seru juga. Mbappe ya seperti yang saya sudah bilang, semenjak dia pakai topeng dia tidak terlalu bagus. Mbappe kayak syutingnya bagaimana, terus dia tidak terlalu berani duel, itu kelihatan sekali ya dari mana mainnya. Di beberapa pertandingan terakhir lah setelah dia pakai topeng itu kelihatan sekali. Dan terus dia kena bola di kepala, dia kena itu langsung puyeng. Itu kelihatan sekali bahwa dia tidak boleh sentuh bola pakai kepalanya. Makanya dia tidak pernah berani sundul atau duel udara, itu tidak berani. Jadi dia kurang los mainnya. Dembele yang oke sih, masuk main oke. Kalau Muani juga sudah bagus main, masuk. Marcus Thuram tidak sebanding sih dengan kalau Muani lebih agresif, lebih kencang lah larinya, lebih sprint juga, terus lebih pintar cari peluang. Hanya saja tidak belum beruntung lah, belum dapat gol. Jadi untuk teman-teman yang pegang Portugal ya, ini apalagi fansnya Ronaldo ya, ini jadi Euro terakhir, pertandingan terakhir untuk Cristiano Ronaldo di Euro, karena dia sendiri sudah konfirmasi. Saya lihat dari beberapa sumber, dia konfirmasi bahwa ini adalah Euro terakhirnya dia. Ya, jadi tadi malam mungkin itu penampilan terakhirnya kita bisa lihat. Tapi itu permainan yang bagus saya rasa dari Cristiano Ronaldo. Dia sudah ya namanya God ya, di masa mudanya dia berjaya walaupun dia tidak dapat Piala Dunia, tapi harus tetap diakui kalau dia pemain yang oke sih, yang bakatnya luar biasa. Disiplinnya dia, kerja kerasnya dia itu harus kita akui, sama gol-golnya dia juga di menit krusial ya selama dia di Real Madrid juga, itu harus kita akui lah gitu. Tadi malam menjadi pertandingan terakhir dia ya. Untuk fans Dodo atau fans Bang Ronaldo ya, kalian harap cemas saja, karena berikutnya Ronaldo sudah tanpa Portugal dan belum ada sih striker yang setara Ronaldo gitu, belum ada. Jadi mungkin ya, tapi kita tidak tahu ya, di generasi selanjutnya pasti semoga aja ada generasi bagus dari atau
pemain yang memang bisa menggantikan posisi dari Cristiano Ronaldo ya. Gitu aja sih. Ya. Kita bahas apa lagi ini? Soal bola ini asik sekali sih, seru. Luar biasa, kayak saya juga tidak menyangka kalau kalau Portugal akan bermain sampai di babak adu penalti. Gitu. Saya berpikirnya ini Prancis akan menang di waktu normal gitu, tapi ya sekali lagi pelatihnya Portugal memang hebat, dia belajar dari kesalahannya kemarin. Mungkin dia juga sudah tahu ya, dia sudah antisipasi kecepatan dari pemain Prancis, makanya pertahanannya benar-benar luar biasa. Dan itu juga sial juga sedikit Portugal, peluang emasnya itu benar-benar bagus. Juga jempol untuk Mike Maignan, kipernya Prancis, sekarang bermain di AC Milan. Permainannya dia sangat luar biasa sih. Save-nya dia ngeri. Save-nya itu dia save bola-bola yang 90% jadi gol gitu. Jadi luar biasa lah dia. Cuman ya itu, sayang sekali Portugal harus tersingkir di babak penalti ya, karena Joao Felix tidak berhasil mencetak gol, kena tiang sebelah kanan dari kiper, sebelah kiri dari Joao Felix. Dan itulah sepak bola indah. Untuk pertandingan center malam ya, saya tidak tahu lagi saya nonton atau tidak, tapi saya lihat dulu. Kalau saya fit saya nonton, kalau tidak kita lihat highlight sama statistiknya saja sih. Antara Belanda sama Turki, sama Inggris Swiss. Nah, Inggris Swiss ini mungkin kebanyakan orang pilih Inggris ya. Tapi 8 besar ini kita sudah melihat dari tim-tim yang kemarin, tim-tim biasa yang dianggap remeh kemarin bermainnya ngeri loh. Ya. Mainnya luar biasa, seperti Slovenia, Slovakia itu gila, berubah lagi. Apalagi Swiss ini yang bisa dibilang dia negara yang bagus juga, besar juga, walaupun tidak bukan yang nomor 1, tapi dia patut diperhitungkan juga. Banyak pemain bagus juga di dalamnya, ada Granit Xhaka juga kan di sana. Jadi hati-hati juga Inggris nih, kita lihat juga. Cuman prediksi saya antara Inggris Swiss, pasti saya berat di Inggris ya. Di Inggris pasti semua orang juga pasti berat ke sana, condong ke sana. Begitu. Kecuali mungkin fanatik atau orang asli Swiss ya. Fanatik Swiss atau orang yang asli Swiss pasti pilih Swiss dia. Nah, untuk Belanda sama Turki, Belanda ini timnas pusat kita gitu. Ya kakak kita lah gitu. Jadi mungkin kalau saya dukung Belanda sih, walaupun kita tahu Turki sekarang dia levelnya bagus. Top lah pemainnya, oke. Meri Demiral juga pemain bertahannya bagus, terus tengahnya ada Koku Fenerbahce kalau tidak salah. Ada Guler, itu luar biasa. Pemainnya bagus-bagus juga Turki. Tapi ya kita tidak tahu lagi sebentar malam, karena pasti Belanda di babak penyisihan beda sama Belanda yang sekarang, yang di babak apa? 8 besar ya. Beda jauh lah. Yang kemarin mereka juga sudah buktikan kira gol itu di babak 16 besar ya, dengan menang 3-0 kalau tidak salah. Lawan Rumania. Walaupun memang namanya Rumania ini kita dengar kayak negara kecil, tapi bukan negara kecil ya. Kalau dia sudah masuk 16 besar, dia sudah hebat, sudah kuat itu. Dan itu tidak bisa dianggap remeh. Dan kemarin Belanda bisa menang 3-0 ya, itu membuktikan bahwa Belanda juga punya keinginan untuk lolos yang sangat tinggi begitu. Jadi ngototnya mereka sampai akhirnya ngotot sama bertahannya bagus, menyerangnya juga bagus, makanya mereka bisa menang 3-0 gitu. Menang 3 gol, isi 3 gol tapi tanpa kebobolan, itu luar biasa.
Nah dari Turki Belanda saya pegang Belanda kayak realistis lah. Terus Inggris ya saya pegang Inggris. Semoga aja mereka menang, terus kita akan lihat partai semifinal Prancis Spanyol. Dan kita lihat di bagian sebelah ini, semoga aja Belanda Inggris, wah tambah seru ini Euro kalau gini. Susah tidur kita kalau begini bos, mau tidur juga nonton mau lihat highlight rugi kayaknya, lebih enak kita nonton pertandingan full dari awal sampai akhir, lebih enak sih menurut saya daripada kita nonton highlight itu kayak kurang puas, tidak semua momen itu kita lihat, kita cuma dapat momen pas gol aja kan. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton video saya cerita bola. Nah untuk kalian yang suka atau hobi dengan sepak bola, mungkin kita bisa cerita sama-sama, kita senang-senang aja sih. Bukan berarti kita ya ini sudah paling pakar bola atau apa, bukan. Tapi lebih sekedar kita bicara karena ini hobi kita gitu. Oke, terima kasih banyak. Salam satu hobi.